Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian, kita berjumpa lagi di live meeting matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya koordinat. Mungkin kalian sering melihat koordinat itu di suatu peta ya, peta atau atlas ya kalau kalian bilang itu ya. Atau mungkin kalau yang paling keren itu sebetulnya ada lagi selain atlas, yaitu apa? Koordinat pada yang ditangkap oleh suatu pesawat ya, gitu ya. Jadi ini tuh sangat berpengaruh untuk ketika penerbangan. Misalkan seperti ini, di sini ada simbol-simbolnya. Ini adalah letaknya pesawat-pesawat gitu ya. Dengan kode-kodenya ya. Kita ada keterangannya biasanya seperti ini, KTS dan FIT gitu ya. Biasanya menunjukkan berapa kecepatannya seperti itu. Kalau misalkan feet itu berarti ketinggiannya dari permukaan laut. Nah, seperti itu. Nah, yuk kita langsung aja ya. Kita ke koordinat kartesius. Ini tadi sudah di-zoomkan. Nah, gimana sih caranya bikin koordinat kartesius? Pertama-tama kalian buat garis yang horizontal ya. Yang dinamakan dengan apa? Sumbu X. Ini ya, sumbu X. Jadi yang mendatar itu namanya sumbu X. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tegak seperti apa? Itu namanya sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Tidak berhenti di situ saja. Titik pertemuan mereka disebut titik nol ya. Di mana-mana pokoknya yang tengah ini yang paling gede nih. Nah, tuh. Ini namanya nol. Kalau kita ke kanan ataupun ke atas itu dia bernilai positif gitu ya. Ke kanan misalkan di sumbu X nih. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan segini ya. Itu disebut sumbu X positif gitu ya. Tapi kalau ke atas kita sebutnya sumbu Y. Ini per ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sampai 5 dulu ya. Nah, di sini adalah sumbu Y positif gitu ya. Kalau yang negatif gimana? Kalau ke kiri maka dia disebut sumbu X negatif. Ke kiri ya, sumbu X ya, tetap X ya. Nah, kalau turun ke bawah itu sumbu Y negatif. Nah, mudah banget kan? Mudah banget dong untuk mempelajari yang namanya koordinat kartesius. Oke, baik, ini pada umumnya seperti ini ya koordinat kartesius, tapi boleh kok kalau misalkan kalian ingin menggambar sesuatu yang beda. Maksudnya bukan beda dalam artian bukan apa itu namanya koordinat kartesiusnya nggak sama-sama yang Ustazah gambarkan. Mungkin ya, mungkin. Misalkan nih terlalu deket sih jaraknya. Misalkan aku mau buat di sini 1, di sini 2, di sini baru 3, di sini 4, di sini 5. Boleh silahkan. Misalkan ini 1, di sini 2, di sini 3 gitu ya. Silahkan saja, boleh-boleh saja, tidak masalah, tergantung jarak-jarak yang kalian inginkan gitu ya. Mohon maaf, ini bukan 5 ya, harusnya 3. Minus 3, gini kan, minus 4, di sini ada minus 5. Jadi ini tuh per 2 kotak, per 2 satuan gitu kan, itu jaraknya adalah 1, seperti itu. Nah, di sini juga yang di bawah mungkin ya, kita perhatikan yang di atas dulu deh. Nah, seperti ini kira-kiranya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita setelah mempelajari tentang membuat koordinat kartesius ini, kita juga dituntut untuk belajar mengetahui kuadran-kuadrannya. Apa sih kuadran itu? Sebetulnya bagian-bagiannya dari koordinat kartesius doang gitu ya. Tapi perlu nih dipelajari ya. Karena kalau kalian nggak kenal, maka kalian nggak akan bisa gitu ya. Ini Ustazah akan lengkapi terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, kalau udah lengkap, kita perhatikan kuadran 1. Kuadran 1 itu yang ada di sebelah sini. Ini kuadran 1 ya. Di mana kuadran 1 ini X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kemudian ke kirinya itu adalah kuadran 2. Artinya apa kuadran 2? X-nya apa dong? Negatif ya. Dan Y-nya adalah positif. Lalu di bawahnya kuadran 2 ada kuadran 3.
Dan yang di bawahnya kuadran 1 adalah kuadran 4. Seperti itu. Bisa diperhatikan ciri-cirinya masing-masing. Kalau kuadran 3 negatif-negatif, ini kuadran 4 positif, positif X-nya, kemudian Y-nya negatif ya. Nah, sekarang cara menuliskan koordinat atau suatu titik. Caranya gimana sih nulisin suatu titik? Itu pada dasarnya cuman gini aja sih, X, Y. Jadi yang ditulis dulu adalah yang angka-angka yang ada di sumbu X atau di garis horizontal, kemudian kita pandang di garis vertikalnya. Contoh, kalau misalkan di kuadran 1, saya menuliskan ada titik di sini ya, titik sini. Ini namanya titik A, seperti itu. Atau mungkin pakai warna beda ya, biar terlihat lebih memukau. Nah, misalkan ini adalah titik A, seperti itu. Titik A ini seperti apa maksudnya? Titik A ini maksudnya adalah kalau misalkan kamu lihat dia sebagai dipandang dari sumbu X, maka dia menuju ke arah angka berapa? 2, gini ya. Sehingga dia itu di 2, seperti itu. Jadi kita tuliskannya 2, koma, Y-nya kita pandang. Oh, dari Y itu kan tegak ini ya. Tegak ya. Berarti dia berapa sih kira-kira tingginya? Oh, ternyata tingginya cuman 1. Berarti 2,1. Atau boleh nih kalian gambarkan titik-titik merah ini yang di sini, itu di sininya. Nah, ini kalian boleh tulis di sini. Nah, coret-coret. Yang Y-nya kalian kan sama tegaknya tuh dari sini. Nah, sehingga 2,1. Jangan terbalik ya caranya ya. Intinya kalau kalian melihat titik ini, kalian boleh tarik garis seperti ini. Ini adalah di 2, yang X-nya, yang Y-nya di 1. Lanjut kita ke titik B, mungkin warna biru. Titik B di sinilah. Ya, titik B. Ini adalah titik B. Kita langsung coba buat garis patah-patahnya ya. Kita terserah mau yang horizontal dulu, mau yang vertikal dulu, terserah ya. Yang jelas penulisan titiknya tetap kita pandang dari sumbu X dulu ya. Ini sumbu X. Sehingga yang kita tuliskan adalah angka minus 3 terlebih dahulu gitu ya. Baik ya, bisa dipahami ya. Minus 3. Kemudian berikutnya adalah yang 2 karena 2 di sumbu Y, seperti itu. Lanjut kita misalkan ke kuadran 3 nih. Kuadran 3 aku mau buat di sini nih. Nah, ini ya, ini titik C gitu. Nah, sekarang Ustazah akan gambar ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita perhatikan titik ini itu di mana sih gitu ya. Oh, sumbu X-nya apa nih? Sumbu X-nya minus 4. Oh, kita tulis minus 4, di sini adalah minus 3. Seperti itu. Oh, lagi nih, di sini nih, di sini. Ini adalah titik D, semisal. Ini adalah titik D, gitu ya. Titik D-nya glittering. Kita tarik garis lagi, seperti biasanya. Nah, seperti itu kan. Sehingga koordinatnya apa? 3, minus 2. Disinilah letaknya namanya koordinat. Kuadran tahu, cara menggambar titik juga sudah tahu. Betul. Nah, sekarang lanjut kita ke yang sebelah. Mungkin kita ini ya, perbarui lagi ya, biar lebih fresh tampilannya. Nah, ini sudah Ustazah siapkan koordinat kartesius yang baru, gitu kan, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran. Nah, kalau kita nih udah tadi membahas tentang apa aja sih ini tadi, pengertian koordinat kartesius gitu ya. Terus kemudian ada kuadran, terus ada menggambar titik, seperti itu ya. Kita lanjut ke mana nih? Nah, kita cek ini ya tujuannya ya. Nah, yang udah apa aja nih? Kita centang dulu. Yang nomor 1 udah, mengidentifikasikan kuadran udah, deskripsikan langkah-langkah gambar koordinat udah, menggambar titik juga sudah. Kemudian kita ke jarak antara dua titik ya, dan menentukan jarak antara dua titik tertentu, kemudian luas dan juga posisinya. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau udah ngerti pengertiannya yang ini, ya kan? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Baik,
Di sini Ustazah akan menulis lagi angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa ya, diulang lagi ya. Jadinya biar lebih pemandangannya lebih fresh seperti itu. Ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Kalau yang ke bawah berarti negatif ya, diingat-ingat ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ke kiri juga sama negatif. Minus 1, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Tengah-tengahnya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau kalian sudah ini, jangan lupa juga untuk menuliskan yang namanya sumbu. Takutnya apa? Lupa. Sumbu X dulu ya, baru sumbu Y gini. Oke, bisa dipahami sekiranya sampai sini. Kemudian kita lanjut jarak antara dua titik. Semisal nih, Ustazah Kiki punya nih yang namanya titik. Semisal titiknya di sini adalah di sini ya. Misalkan ini Ustazah Kiki buat titik A. Titik A ini ternyata di 4,3 gitu ya. Kalau misalkan kalian mau rapi nih, nah mau rapi ini ada penggaris sih sebetulnya. Kita gariskan aja ya, menuju ke bawah gini ya. Semisal juga ada lagi titik yang lainnya, disebut misalkan titik B. Titik B itu ternyata di bawah gini ya, di bawah sini. Ini titik B. Kita lanjutkan aja nih, misalkan jarak antara dua titik gitu ya. Ada titik A, titik B. Kita nggak tahu nih jaraknya berapa antara titik A ke titik B. Nah, ini kita cari seperti itu ya. Karena kita itu udah punya tiap dua seperti ini tuh satu-satuan, maka kita bisa menghitung jaraknya berapa antara titik A dan titik B. 1, yang ini 2, yang ini adalah 3, yang ini adalah 4 gitu ya jaraknya ya. Kesini 5, 6, 7. Sehingga jaraknya adalah 7 satuan gitu ya. Sehingga mungkin kalau Ustazah Kiki hapus di sini ya. Ini adalah jaraknya, kita tulis jarak titik A ke B adalah 7 satuan. Nah, kalau udah nih misalkan, Ustazah aku punya titik lagi tuh, tapi selain ini ya, namanya titik C, semisal ya, titik C. C-nya di mana nih? C-nya misalkan di sini nih, di sini. Nah, ini C. Ya, kita tulis C ya. Nah, mungkin kalian ini coba buat garis lagi antara titik C ke titik A, gitu ya, ditanyain jaraknya. Kalau C ke A berapa ya Ustazah jaraknya gitu ya. Ya kita coba hitung lagi. Ini 1 gitu kan. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Sehingga jarak C ke A gitu kan adalah berapa satuan? 5 satuan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu tuh jaraknya yang mudah-mudah gitu ya. Sekarang kita jarak dua titik semisal dengan titik C dan titik B. Titik C itu kan kalau kalian perhatikan dia ada di sini ya. Dan titik B ada di sini ya. Nah, ini gimana caranya mencari titik C, jaraknya titik C ke titik B? Kita pertama-tama garisin dulu ya. Garisin dulu tuh titiknya. Misalkan ini saya, mohon maaf ya, ini kita tepatkan lagi ya penggarisnya ya. Anggap aja ini udah tepat ya antara C dan B ya. Jadi semisal kita menggaris seperti ini, patah-patah saja biar terlihat. Kalau mau langsung seperti ini juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi bebas. Nah, karena ini mungkin biar terlihat, lebih terlihat di mana titik C dan titik B-nya. Di sini titik C-nya dan di sini titik B-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan garisnya yang terhubung adalah garis miring gitu ya. Sehingga kalau kita mencarinya sebetulnya ini seperti mencari Pitagoras ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku dan ini sisi miring.
karena kalian belum pernah mendapatkan yang namanya materi Pitagoras, maka dari itu nggak apa-apa. Caranya di sini mudah banget ya caranya ya. Kita cukup perlu mengetahui kaki-kakinya aja. Kaki-kakinya tadi kan kalau yang ke sini ini kan A ke C ini kan ada 5 satuan ya. Berarti kita tulis 5 untuk yang ini. Seperti itu. Kemudian kita tulis 7 untuk yang mana? Yang di sini ya. Nah, ini 7. Anggap aja garisnya lurus ya, bagus gitu ya. Nah, ini udah terbentuk 5, 7. Maka, berapakah yang ada di sisi miring gitu ya? Dengan menggunakan teorema Pitagoras, meskipun kalian belum mendapatkannya, panjang garis CB, nah ini sebetulnya garis CB, panjang garis CB itu bisa disimbolkan seperti ini guys. CB terus dikasih topi di atasnya. Nah, itu sama dengan kuadrat dari kaki-kakinya, yaitu 5 dan 7 kuadrat. Caranya gimana? Kita tulis 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, gitu ya. Kita nggak usah pakai rumus-rumus yang belibet lah ya. Nah, lanjut. Karena 5 kuadrat itu adalah 25, maka kita bisa tulis 25 dan juga 7 kuadrat adalah 49. Sehingga penjumlahan ini adalah menjadi berapa? Seperti ini ya, 74 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa panjang CB-nya itu adalah akar 74. Kalau kalian mau menyederhanakannya juga boleh gitu ya. Kalau kalian sudah tahu konsepnya, tidak apa-apa. Gitu. Kalau sebetulnya konsepnya gimana sih gitu ya? Gimana sih Ustazah gitu ya? Ya kita harus mencari pemfaktoran dari 74 dulu yang bisa difaktorkan dengan bilangan kuadrat. Tapi ini aja sudah cukup sih sebetulnya ya. Kalian sudah bisa mencapai ini menurut Ustazah dengan belum mendapatkan materi Pitagoras kalian sudah betul gitu. Nah, karena kalian sudah mengetahui nih keseluruhan cara bagaimana cara mencari jarak 2 titik tertentu, bagaimana yang tak tentu gitu ya. Nanti akan ada soal-soal aplikasi di materi berikutnya yang akan kita bahas di live meeting ya. So don't miss it, this materi. Kalau kalian nggak paham silakan hubungi Ustazah di nomor yang sudah Ustazah cantumkan di LMS ya nanti ya. Oke, atau kalian ngerasa pingin tanya langsung nih ke Ustazah Kiki, tanya aja nomornya Ustazah ke teman-teman yang udah punya. Bisa ke, kalau di 8 Umar ada Mas siapa aja ya, Mas Yuan ya. Dan Mas Yuan nanti di 8 Abdur ada Mas Rasdan, itu sudah punya. Sekian dari Ustazah Kiki, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next week.